Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Refrianti Monika Sari, Mahasantri Program D1 Usuluddin Markaz Nurus Sunnah dengan nomor induk Mahasantri 2024539. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan tata cara mengurus jenazah dari mulai memandikan jenazah hingga menguburkannya. Semoga bermanfaat. Memandikan jenazah. Oke, sebelum kita memandikan jenazah, kita akan mempersiapkan terlebih dahulu apa saja yang harus dipersiapkan ketika kita memandikan jenazah. Yang pertama adalah tempat untuk memandikan jenazah. Kalau bisa tempatnya itu menggunakan tempat yang ada lubangnya, supaya ketika kita membersihkan kotoran yang ada pada mayit bisa langsung keluar dengan mudah. Lalu yang selanjutnya, jangan lupa kita menggunakan sarung tangan dengan tujuan untuk supaya kita tidak langsung menyentuh ke auratnya secara langsung. Nah, kemudian kita siapkan air. Nah, untuk memandikan jenazah itu cukup, sebetulnya paling minimal cukup 1 kali menyiram mayit ke seluruh tubuh. Itu yang minimalnya, tapi boleh lebih dari 1 kali. Jadi 1 kali menyiram itu maksudnya adalah menyiram dari kepala sampai kaki, seluruh tubuh harus kena. Itu yang dimaksud dengan 1 kali menyiram. Kemudian kita di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memandikan jenazah menggunakan air biasa dengan air sider. Air sider itu adalah air yang sudah dicampurkan dengan daun bidara. Nah, sider itu adalah bidara. Jadi kita siapkan ember yang berisi dengan air biasa, lalu ember yang lain berisi dengan air yang sudah dicampurkan dengan daun bidara. Kemudian kita siapkan gayung, kita siapkan juga kain untuk menutup mayit ini supaya mayit ini tidak terlihat auratnya. Jadi walaupun kita memandikan mayit dan mayit ini sudah meninggal, kita tetap harus menjaga auratnya. Oke. Lalu kita juga harus mempersiapkan kain yang kering dan handuk atau lap untuk mengeringkan mayat setelah dimandikan. Baik, kita langsung saja. Yang pertama kali harus dilakukan adalah kita tutup tubuh mayat dengan kain, ya. Setelah ditutup, kita buka seluruh yang menempel pada tubuhnya, seperti perhiasan, pakaian, dan lain sebagainya. Kita buka, tapi masih dalam keadaan tertutup. Kita buka satu persatu. Jika merasa kesulitan, boleh kita langsung gunting pakaiannya supaya lebih mudah. Setelah kita buka, kita lepaskan seluruh perhiasannya. Kemudian kita akan mulai memandikannya. Yang pertama adalah dengan membersihkan terlebih dahulu seluruh kotoran yang ada pada tubuhnya. Kita ambil dulu air, air biasa. Lalu kita akan membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada tubuhnya. Kemudian kita istinjakan dengan cara apa? Caranya adalah kita angkat sedikit tubuhnya, sedikit. Setelah diangkat, kita tekan-tekan perutnya. Kita tekan-tekan perutnya supaya sisa-sisa kotoran yang ada pada tubuhnya ini keluar, ya. Baik dari kubur maupun dubur. Ditekan, tetapi jangan terlalu menekan dan tidak terlalu pelan, supaya bisa keluar kotorannya. Nah, setelah itu jika ada kotoran yang keluar, kita banjur
Kita banjur sampai bersih, lalu kita istinjai. Nah, cara mengistinjakannya adalah seperti biasa. Kita sambil, kalau bisa tidak langsung dengan tangan, tetapi dengan kain lagi diistinjai kubul dan dubulnya. Setelah itu kita membersihkan hidung terlebih dahulu. Kita membersihkan lubang-lubang hidungnya. Kita membersihkan lubang hidung, lalu mulutnya juga kita buka mulutnya, lalu kita bersihkan gigi-giginya, telinganya juga, kotoran-kotorannya kita bersihkan. Kalau ada di ketiak kotoran kita bersihkan. Nah, setelah itu kita akan mewudukannya sebagaimana wudunya orang yang akan sholat. Seperti kita mau sholat, lalu kita berwudu. Kita ambil air. Nah, kita niatkan berwudu sebagaimana kita akan berwudu. Yang berniatnya yang pasti yang memandikannya. Yang pertama adalah mencuci tangannya mulai dari tangan kanan. Kita mencuci tangannya. Lalu sela-sela jarinya. Nah, kemudian tangan kirinya. Setelah itu, boleh kalau mau mulutnya, hidungnya, seperti istinsyak dan istinsarnya, dibersihkan. Lalu wajahnya. Kemudian tangannya dari yang kanan sampai ke sikut. Lalu yang kirinya sampai ke sikut juga. Lalu kepala. Lalu telinganya. Kemudian yang terakhir kakinya, dari kaki kanan 3 kali. Sela-sela jarinya. Yang kiri 3 kali sela-sela jarinya juga. Setelah mewudukan mayit, kita mandikan dengan air bidara. Kita mandikan dari ujung kepala seluruhnya, dari kepala semuanya sampai merata. Kemudian kita lanjutkan memandikan dari sebelah kanan mayit. Yang sebelah kanan atas kita mandikan. Sampai ke kaki, kita mandikan yang atasnya. Kemudian yang kiri ini karena pakai daun bidara, jadi kita sambil menggosok-gosoknya. Supaya sampai berubah warnanya, air bidaranya sampai berubah karena daunnya itu. Nah, setelah itu kita mandikan bagian belakangnya, dimulai dari yang kanan. Caranya adalah kita balikan sedikit, dibalikan mayitnya, lalu kita mandikan. Kita gosok juga, tetapi masih tertutup dengan kain sampai ke bawah, bagian ke belakang. Kemudian bagian kirinya
sambil digosok-gosok juga. Setelah itu kita bilas dengan air biasa ke seluruh tubuhnya. Bilas dengan air biasa ke seluruh tubuhnya. Sampai bersih. Oke. Lalu setelah selesai memandikan, kita keringkan. Kita ganti kain yang basahnya. Ganti. Kita ambil kain yang basahnya. Kemudian kita keringkan dengan handuk. Bagian-bagian yang masih basah. Selesai. Mengkafani jenazah. Oke, pada kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengkafani mayat laki-laki. Mengkafani mayat laki-laki itu minimalnya cukup dengan 1 lembar kain kafan yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Namun sempurnanya itu bagi laki-laki adalah dengan 3 kain kafan. Oke, yang pertama kita siapkan terlebih dahulu tali-talinya. Kemudian kita letakkan kain yang pertama di sebelah kanan. Lalu kain yang ketiga di sebelah kiri. Kemudian kita letakkan kain yang selanjutnya, yang ketiga, yang terakhir di tengah-tengah. Setelah itu kita angkat mayit yang masih tertutup dengan sebuah kain. Lalu kita letakkan secara perlahan di atas kain. Kemudian kita yang pertama dari sebelah kanan kita bungkus mayit dengan rapi. Setelah tertutup, kita ambil kain yang masih menutupi mayit tadi. Setelah itu kita bungkus dengan kain yang pertama dan kedua tadi. Setelah itu kita ikat dari mulai bagian kepalanya.
diikatnya tidak terlalu kencang. Kemudian di bagian kakinya. Selanjutnya kita ikatkan di tali-tali yang lain. Oke. Selesai bagaimana cara mengkafani mayit. Sholat jenazah. Yang selanjutnya adalah sholat jenazah. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menyolatkan jenazah laki-laki. Untuk jenazah laki-laki, yang harus kita perhatikan adalah kita yang menyolatkannya sejajar dengan kepala jenazah. Nah, setelah kita mensejajarkan diri kita dengan kepala jenazah, kita akan langsung melaksanakan sholat jenazah ini. Sholat jenazah ini dilakukan ada 4 kali takbir. Nah, saat takbir yang pertama, kita sambil membaca niat untuk sholat jenazah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Menguburkan jenazah. Kemudian di sini saya akan menyampaikan bagaimana caranya menguburkan jenazah. Di sini saya sudah menyiapkan ceritanya ini adalah tanah yang sudah digali untuk menguburkan jenazah. Kita siapkan liang lahat untuk jenazah yang ukurannya cukup untuk jenazah itu sendiri. Setelah kita siapkan liang lahatnya, kita angkat jenazah. Kemudian kita hadapkan ke kiblat. Kita simpan dengan menghadap ke kiblat, dan jenazah ini menghadap ke kanan dan ke kiblat. Ini adalah kiblat. Lalu wajah jenazah ini harus menempel pipinya nempel ke tanah pipi kanannya. Ini. Nah, supaya jenazah ini tidak
terlentang dengan sendirinya, kita siapkan tanah yang sudah dikepal, 3 tanah yang sudah dikepal untuk menahannya. Lalu kita simpan di kepala, di tengah, lalu di kaki. Nah, oke, setelah itu kita tutup dengan papan. Tutup dengan papan. Nah, sampai penuh ya ceritanya. Setelah ditutup dengan papan, lalu dikuburkan. Jatuhkan tanah-tanahnya sampai penuh. Setelah itu selesai. Setelah itu kita doakan jenazah tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait mengurus jenazah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan khilaf. Jazakumullahu khairan ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.